Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian harian atau asesmen sumatif bab 1 pada kelas 4 semester 2, yaitu surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Tentunya apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya. Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Summa radatnahu asfala safilin. Ayat di atas adalah surat At-Tin ayat A ke-5, B ke-6, C ke-7, D ke-8. Anak-anak semuanya, untuk summa radatnahu asfala safilin ini merupakan surat At-Tin ayat yang ke-5. Jadi jawabannya adalah A. Berikut soal nomor 2. Wahadal baladil. Ya, lanjutan ayat di atas adalah A. Amin, B. Hakimin, C. Insana, D. Bidin. Anak-anak semuanya, lanjutannya adalah wahadal baladil amin. Jadi jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Nah, berikut untuk soal nomor 3. Kita scroll ke atas dulu. Ya, soal nomor 3. Kalimat yang terdapat dalam surat At-Tin ayat ke-7 adalah A. Insana, B. Safilin, C. Yukadzibuka, D. Solihati. Anak-anak semuanya, untuk ayat yang ke-7 surat At-Tin ini bunyinya adalah fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka kalimat yang terdapat dalam surat At-Tin yaitu adalah yukadzibuka. Jadi jelas jawabannya adalah C. Karena bunyi dari surat At-Tin ayat ke-7 yaitu fama yukadzibuka ba'du biddin. Berikut soal nomor 4. Manusia yang akan dikembalikan ke tempat yang hina adalah A. Manusia yang bertakwa, B. Manusia yang beramal soleh, C. Manusia yang ingkar kepada Allah, dan D. Manusia yang sombong. Anak-anak semuanya, ini merupakan kandungan dari surat At-Tin ayat yang ke-5 yaitu summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, ini sesuai pada orang yang ingkar kepada Allah, yang dikembalikan ke tempat yang hina, yaitu jawabannya adalah C. Berikut kita scroll ke soal nomor 5. Kita scroll ke soal nomor 5. Ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ayat di atas adalah surat At-Tin ayat A ke-5, B ke-7, C ke-6, D ke-8. Anak-anak semuanya, fama yukadzibuka ba'du biddin maksudnya ya, ini merupakan surat At-Tin ayat yang ke-7, sehingga jawabannya adalah B. Kemudian kita ke soal nomor 6. Kata bi'ahkamil hakimin adalah surat At-Tin ayat A ke-2, B ke-4, C ke-5, D ke-8. Anak-anak semuanya, bi'ahkamil hakimin ini merupakan salah satu bagian dari ayat surat At-Tin ayat yang ke-8 dengan
lengkapnya untuk ayat yang ke-8 ini alaisallahu biahkamil hakimin. Jadi sangat jelas sekali bahwa jawaban untuk soal nomor 6 adalah D, yakni ayat yang ke-8 untuk surat At-Tin. Baik, kita naikkan lagi untuk melihat soal yang nomor 7. Oke, soal yang nomor 7. Bacaan kata asfala adalah ya A asfala, B amanu, C ahsani, D alaisa. Sangat jelas sekali bahwa jawabannya adalah A. Jadi ini asfala cocok sekali dengan A, ini asfala. Kemudian soal nomor 8. Bacaan kata alaisa adalah A asfala, B ahsani, C amanu, D alaisa. Nah, ini sangat cocok sekali. Jadi jawabannya adalah D. Baik, berikutnya anak-anak kita ke soal nomor 9. Surat At-Tin merupakan surat yang ke A94, B96, C95, D97. Anak-anak semuanya, surat At-Tin itu merupakan surah yang ke-95. Kalian ingat-ingat ya. Nah, barangkali ini nanti keluar di soal asesmen sumatif atau penilaian harian di sekolah kamu. Berikut untuk soal nomor 10, kita bersihkan dulu, kita scroll ke atas untuk melanjutkan ke soal nomor 10. Tentunya saya ingatkan lagi bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Baik, kita ke soal nomor 10. Arti dari silaturahim adalah A. Menyambung hubungan persaudaraan, B. Memutuskan hubungan persaudaraan, C. Membahagiakan persaudaraan, dan D. Menciptakan permusuhan. Anak-anak semuanya, silaturahim itu, sila itu artinya menyambung, rahmi itu persaudaraan. Jadi menyambung hubungan persaudaraan. Sangat jelas sekali jawabannya adalah A. Berikut soal nomor 11. Tulisan kalimat ahsani takwim. Ya, yang benar adalah A. Ahsani takwim, B. Ahsana takwim, C. Ahsana takwimi, D. Ahsanu takwim. Jadi yang jelas di sini adalah ahsani. Berarti ini anak-anak. Ya, ahsani takwim. Sehingga jelas sekali jawabannya adalah A. Ya, agak batuk ini ya. Saya hapus dulu. Kita scroll ke atas untuk melanjutkan ke soal nomor 12 dan 13. Baik. Soal nomor 12. Man sarrohu ayab suto. Ya, lanjutan dari potongan hadis di atas adalah, ya, ini merupakan hadis yang menjelaskan tentang silaturahim. A rahimahu, B lahu fi rizki, C fi asarihi, D fal yasil. Ya, man sarwahu ayab suto fi, ya, ayab suto lahu fi rizkihi. Jadi jawabannya adalah ini anak-anak semuanya. Nah, ini artinya kalau nggak salah barang siapa yang yang suka, yang ingin diluaskan rizkinya. Nah, seperti itu. 13. Keluasan rezeki akan diberikan kepada orang yang menjalin A. Pertikaian, B. Silaturahim, C. Permusuhan, D. Pertengkaran. Anak-anak semuanya, keluasan rezeki itu akan diberikan kepada orang yang menjalin silaturahim. Ini tentunya sudah kalian pelajari di bab 1 semester 2 ini, yakni hadis yang menjelaskan tentang silaturahim. Baik, berikutnya kita hapus dulu jawabannya, kita scroll ke atas untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Tentunya kita ke soal nomor 14. Soal nomor 14. Oke. Au yung salahu, ya, au yung salahu fi asarihi. Arti dari lafal di atas adalah, ya, dan diluaskan rezekinya. B. Dan dipanjangkan umurnya. C.
C. Hendaklah menjalin persaudaraan. D. Siapa orang yang ingin. Anak-anak semuanya, di sini arti dari lafal ini ya, ini artinya dan dipanjangkan fi asarihi, umurnya. Nah, maka jawabannya adalah, yang tepat adalah B. Berikut soal nomor 15 anak-anak semuanya. Bersilaturahmi hendaklah dilakukan untuk hal-hal A. keburukan, B. kejahatan, C. kebaikan, D. kemunafikan. Anak-anak semuanya sangat jelas sekali bahwa bersilaturahim ini merupakan atau hendaklah dilakukan pada hal-hal yang berkaitan tentang kebaikan ya, tidak boleh dalam hal keburukan atau kejahatan ataupun kemunafikan, seperti itu. Baik, kita hapus dulu, kita naikkan untuk ke soal nomor 16 dan 17 ya. Soal nomor 16 anak-anak semuanya. Hubungan antar sesama dalam Islam adalah hubungan silaturahmi, yaitu hubungan A. kasih sayang dan permusuhan, B. kasih sayang dan kebencian, C. kasih sayang dan persaudaraan, D. kasih sayang dan perdamaian. Ya anak-anak semuanya, ini tentunya silaturahim itu kasih sayang dan persaudaraan. Kalau permusuhan ini jelas salah, kebencian ini juga jelas salah, kemudian kasih sayang dan persaudaraan ini adalah yang tepat anak-anak semuanya. Kemudian soal nomor 17. Berikut merupakan contoh perilaku menyambung silaturahmi kecuali, berarti yang bukan ya. A. berkunjung ke tempat saudara, ini merupakan contoh dari silaturahmi. Kemudian B. menjenguk orang yang sakit, ini termasuk silaturahmi. Kemudian melayat tetangga yang meninggal, ini termasuk silaturahmi. Memutuskan komunikasi terhadap saudara, ini jelas bukan, karena ini memutuskan komunikasi, padahal yang dinamakan dengan silaturahmi adalah menyambung ya. Jadi jelas sekali di sini yang kecuali adalah yang D ya. Tentunya anak-anak semuanya, sebelum saya lanjutkan, kalian bisa menyampaikan apabila kalian ada yang belum difahami di kolom komentar ini ya. Oke, saya naikkan lagi untuk ke soal setelah soal nomor 17, berarti soal nomor 18 ya. Soal nomor 18. Diluaskan rezekinya adalah arti dari lafal A. man sarrohu, B. ayab sutolahu fi rizkihi, C. falyasil rahimahu, D. au yung salahu fi asarihi. Anak semuanya sangat jelas di sini adalah diluaskan fi rizkihi, rezekinya ya. Berarti jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Berikut soal nomor 19. Fal yasil rahimahu, artinya A. hendaklah menjalin hubungan permusuhan, B. hendaklah menjalin persaudaraan, C. hendaklah tidak menjalin persaudaraan, D. hendaklah menjalin hubungan perjudian. Anak-anak semuanya, di sini dari arti fal yasil rahimahu itu adalah hendaklah menjalin persaudaraan, sehingga jelas sekali jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Berikut untuk soal nomor 20. Salah satu manfaat bersilaturahim adalah bertambahnya A. harta, B. tahta, C. rezeki, D. musuh. Anak-anak semuanya, salah satu manfaat bersilaturahim adalah bertambahnya rezeki. Hal ini tadi sudah disampaikan pada soal sebelumnya ya, kalau nggak salah soal yang keberapa tadi ya. Saya scroll ke atas. Nah ini ayab sutolahu
fi rizkihi. Diluaskan rezekinya. Ini merupakan cuplikan dari hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang pentingnya silaturahim, yang salah satu manfaatnya adalah bertambahnya rezeki, sehingga jawabannya adalah C tadi. Oke, berikut kita ke soal nomor 21. Soal nomor 21 ini merupakan soal istilah titik-titik ya. Oleh karena itu saya memakai alat bantu untuk mempermudah mengetik jawaban untuk soal nomor 21 hingga soal ini ya, ke soal berikutnya. Oke. Kita pakai bantu alat notepad ya. Soal nomor 1 ya. Surat At-Tin termasuk golongan surat ya. Kira-kira golongan surat apakah ya? Ya, surat At-Tin termasuk golongan surat Makkiyah. Karena apa? Karena diturunkan di kota Mekah. Berikut soal nomor 2. Dalam susunan mushaf Al-Quran, surat At-Tin adalah urutan yang keberapa? Ke-95. Kemudian soal nomor 3, surat At-Tin diturunkan sesudah surat Al-Buruj ya. Ini anak semuanya. Kemudian soal nomor 4, surat At-Tin ayat pertama adalah ya, ayat pertama berbunyi watini wazaitun. Nah, itu. Berikut soal nomor 5. Khalaqna, bacaan kalimat khalaqnal insana adalah ya, khalaqnal insana. Berikut soal nomor 6, anak-anak semuanya. Ya, ini hadis tentang silaturahim. Man sarrahu ayab sutolahu fi rizkihi au yungsalahu fi asarihi falyasil rahimahu. Artinya ya anak-anak semuanya, artinya dari hadis tentang silaturahim tersebut yaitu barang siapa ya, ini ya, man sarrahu, barang siapa yang senang, barang siapa yang senang ayab sutolahu fi rizkihi, diluaskan ya, diluaskan rizkinya, au yungsalahu fi asarihi ya, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah ia menyambung silaturahim. Jadi biar tidak panjang di sini, hendaklah ia menyambung silaturahim. Lah ini anak-anak semuanya. Man sarrahu ayab sutolahu fi rizkihi au yungsalahu fi asari falyasil rahimahu. Oke, berikutnya soal nomor 7 anak-anak semuanya. Silaturahim merupakan amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka. Oke, berikut soal nomor 8. Secara harfiah, silaturahim artinya ya, sila itu menyambung, rahmi persaudaraan. Berarti secara harfiah silaturahim artinya menyambung persaudaraan. Baik, soal nomor 9. Menyambung tali silaturahim merupakan perintah ya, sesuai hadis Nabi, berarti ini merupakan perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, soal nomor 10. Ayab sutolahu fi rizkihi, tadi sudah kita bahas ini ya. Jadi ini artinya diluaskan rizkinya.
diluaskan rizkinya. Itu. Berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke bawah, berarti ini adalah soal uraian. Sekali lagi kami sampaikan kepada kalian semuanya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Serta bisa kalian bagikan video ini kepada teman-teman kalian semuanya, agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita lanjut ke soal nomor 1. Lengkapi harokat ayat berikut ya anak-anak semuanya, karena di sini aplikasi harokatnya tidak ada, maka langsung saja saya baca saja di sini. Ini merupakan bagian dari surat At-Tin ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, ini ya. Kemudian untuk yang B ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Kedua-duanya ini merupakan bagian dari surat At-Tin. Baik, kita scroll ke bawah ya. Tulislah Al-Qur'an surat At-Tin ayat yang kelima anak-anak semuanya, karena di sini tidak ada aplikasi menulis huruf Arab, langsung saja kita tulis huruf Latin ya. Summa rodatnahu asfala safilin. Nah, ini merupakan bunyi dari surat At-Tin ayat yang kelima. Kemudian kita ke soal nomor 3. Apa arti fi ahsani taqwim? Ya, ahsani taqwim ini artinya bentuk sebaik-baiknya. Nah, bentuk sebaik-baiknya. Nah, itu merupakan bagian dari surat At-Tin juga ya. Baik anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 4. Di manakah surat At-Tin diturunkan? Tadi kita bahas bahwa surat At-Tin itu diturunkan di Mekah sehingga tergolong surat Makkiyah. Oleh karena itu sangat jelas di sini jawabannya adalah di Mekah. Oke, soal nomor 5. Apa yang dimaksud laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Ya, ini sesungguhnya manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Saya ketik di sini ya. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Baik, soal nomor 6 anak-anak semuanya, jelaskan pengertian silaturahim. Ya anak-anak semuanya, pengertian dari silaturahim tadi, silah itu menyambung, rahmi persaudaraan. Jadi pengertian dari silaturahmi adalah menyambung kasih sayang persaudaraan, itu anak-anak semuanya. Berikut soal nomor 7, sebutkan manfaat menyambung tali silaturahim. Ya, manfaatnya sesuai hadis Nabi tadi, yaitu bisa meluaskan rezeki, ya, diluaskan rizkinya, kemudian dipanjangkan umurnya. Oke, berikut soal nomor 8 anak-anak semuanya. Bagaimana caranya menyambung silaturahmi? Ya, untuk menyambung silaturahmi caranya adalah bisa kita saling berkunjung ke saudara kita, saling memberi hadiah, boleh. Ini juga menyambung silaturahim. Kemudian saling menyapa jika bertemu. Nah, ini merupakan salah satu cara dari menyambung silaturahim. Berikut soal nomor 9 anak-anak semuanya. Tulislah hadis tentang silaturahmi ya. Hadis tentang silaturahmi tadi kita ke soal berapa tadi ya? Lah ini. Soal nomor 6 ini merupakan hadis tentang silaturahmi. Bisa untuk menjawab soal nomor 9 ini.
Karena di sini tidak ada aplikasi huruf Arabnya, jadi saya kosongi. Tentunya jika ada soal seperti ini kalian jawab seperti soal nomor 6 ini, yaitu hadis tentang silaturahim. Berikut langsung kita ke soal nomor 10. Oleh karena itu saya scroll ke bawah ya. Ya, apa tujuannya menjalin silaturahim? Ya, tujuannya adalah terciptanya persaudaraan yang kukuh atau kokoh dan kuat, sehingga akan tercipta kehidupan yang damai. Terlalu panjang, saya enter aja. Kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk penilaian harian atau asesmen sumatif bab 1 semester 2 pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Yang mana pada bab ini yaitu membahas tentang surat At-Tin dan hadis tentang silaturahim. Tentunya semakin giatlah belajar kalian semuanya agar nilai kalian semakin bagus. Dan apabila video ini bermanfaat bagi kalian yang baru menemukan channel ini, tentunya jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya. Bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya video ini agar video ini semakin bermanfaat dan bisa digunakan untuk teman-teman kalian untuk belajar ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal-soal asesmen sumatif lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.